Vina merasa takut karena dia paham benar kalau itu adalah suara Kim. Sejenak suara aneh itu berlalu karena Teman-teman Vina yang lain datang menghampirinya. Lalu Zian, Oskar, dan Shira membicarakan tentang hantu yang mitosnya berada di pojok kelas mereka. Isvina jadi berpikir bahwa kejadian itu mungkin ada hubungannya dengan mitos tersebut. Zian yang memang hobi dengan dunia mistis mengajak teman-temannya untuk berburu hantu di pojok kelas. Serentak, Dengar katanya di kelas kita ada hantunya loh. Aku benar. Kalau memang benar ada, aku ingin sekali menangkapnya. Aku juga. Bagaimana kalau kita melakukan sesuatu untuk menangkap hantu pojok kelas itu? Kenapa? Aku ingin berburu hantu pojok kelas itu. Bagaimana menurut kalian? Hebat kan idemu? Setuju, aku sangat setuju karena apa yang senang dengan hal mistis. namun tidak dengan Vina, Devni, dan Lola. Mereka tidak setuju karena mereka sangat takut bila berhubungan dengan hal-hal yang mistis. Perbedaan pendapat pun terjadi. Aku tidak setuju. Sama, kami pun tidak setuju. Dasar penakut, begitu saja tidak berani. Pastilah mereka takut, mereka akan mengecut. Bukan takut, tetapi kami tidak mau mencari masalah dengan dunia mistis. Bukan takut saja, tidak usah mengelak. Sudahlah, tidak usah ribut. Ini hanya masalah kecil. Aku setuju ikut berburu hantu, tapi kalau kalian tidak mau ikut, tidak usah memaksa. Kita bertiga saja pun sudah cukup. Dava yang tiba-tiba masuk ke dalam kelas dan berkata, Dasar pembunuh! Apa-apaan kamu, Dap? Seenaknya saja berbicara seperti itu. Oh, itu memang kenyataan. Dia udah mau sahabatku. Sahabatnya dia juga, Kim, yang bukannya adalah sepupu dia sendiri. Mas, sudah berapa kali aku bilang aku tidak membunuh Kim. Dia mati karena kena serangan jantung. Jangan bohong. Buktinya kamu sekarang tidak mau ikut berburu hantu. Itu pasti kamu takut kan? Aku yakin hantu pojok kelas itu pasti Kim yang mau membunuh, yang mau membalas dendam sama kamu. Aku tidak ikut berburu hantu karena aku sudah mulai ada banyak pikiran. Alah, paling itu cuma alasanmu saja. Aku tidak peduli, yang pasti kau adalah pembunuh. Isvina menangis bukan karena Dava mengejeknya, tetapi Vina merasa bersalah karena telah membunuh Kim. Vina jadi semakin takut bila memang benar hantu pojok kelas itu Kim yang ingin balas dendam kepadanya. Mungkin baik aja kan, Vin? Sudahlah, tidak usah memikirkan kata-kata Dava itu. Dia itu kan gila. Aku tidak peduli dengan masalah itu. Sekarang aku, Shira, dan Aska pamit dulu. Kami akan mempersiapkan bahan untuk berburu. Kami pergi dulu ya, Vin. Cepat-cepat kita tinggal katanya sekarang ikut itu. Vina, ibu beri tugas kamu ke kampung. Sebaiknya kamu mengerjakan tugas kamu di sekolah saja. Setelah itu, ibu akan mengusung tes kamu. Ya sudah, ibu tunggu kamu di kantor ya. Pastinya, Vin. Vina mana tega meninggalkan kamu sendirian di sini. Baru sejenak suara itu berlalu, kali ini suara orang menangis yang menghantui mereka. Dan sosok makhluk aneh menampakkan dirinya di pojokan kelas. Vina. Vina. Siapa kamu? Kim. Kamu masih datang membalas dendam. Sambil menangis, sang hantu berjalan perlahan-lahan, berusaha untuk menghampiri Vina dan teman-temannya. Vina dan Devni langsung berlari ke arah pintu, namun pintu tak dapat dibuka. Sambil ditemani rasa takut karena hantu itu terus berjalan dari pojokan kelas, dan suara menyeramkan pun ikut melengkapi ketakutan mereka. Bagaimana Vina? Pintu ini tidak bisa dibuka. Lola yang kala itu masih berada di tempat duduknya untuk membersihkan buku, tiba-tiba terkejut melihat Kim, si hantu pojok kelas, yang berada tepat di belakangnya. Allahu Akbar. Lola segera bangun dan berlari menghampiri Vina dan Devni. Mereka bertiga semakin ketakutan, karena tak lama lagi Kim akan menghampiri mereka. Gak orang yang telah kau bunuh, Vina. Aku datang Vina untuk membalas dendam kepadamu. Matilah kau di tanganku. Benarkah
Badan Lola langsung lemas dan akhirnya dia tak sadar lagi dan terkapar di lantai. Lola, tega sekali kamu ingin membunuh sahabatku. Belum sebanding dengan apa yang kau lakukan kepadaku. Daphne masih pingsan. Tiba-tiba datang ketiga sahabat Isvina lainnya, yaitu Zian, Oskar, dan Shira. Berhenti, habislah kau. Ayo Kak, kita habis dia. Serentak, Shira dan Oskar langsung mengikat Kim dengan tali suci. Kim berusaha memberontak, namun rasa panas yang ia rasakan membuatnya hanya berdiam diri. Zian yang memang sudah menyiapkan segalanya memakaikan berbagai kalung jimat di leher Kim. Rasakan ini kalung jimat yang akan Vina, tidak disangka kaulah pembunuh Kim. Tapi bagaimana kamu melakukan itu? Saat itu, aku dan Kim diperintahkan oleh wali kelas untuk bersihkan kelas karena keluar pada KBM. Aku sangat menyesal karena mengikuti. Emang kamu pakai tali ini sekarang? Tidak, aku sedang dihukum oleh Dan Kim waktu itu. Saking kesalnya, aku menumpahkan air yang banyak. Lalu aku pun keluar kelas untuk mengambil air lagi. Kejadian itu pun terjadi. Kim terpleset dan Pantas saja waktu itu kamu kelihatan mencurigakan. Betul, kamu waktu itu terlihat mondar-mandir ke kamar mandi. Kemudian sudahlah aku maafkan kau. Tapi berjanjilah kepadaku untuk selalu menjaga sahabatku dapat. Ya, aku berjanji sama kamu, Kim, maafkan aku. Selamat tinggal semuanya. Jangan banyak ngomong kamu. Maafkan aku. Zian menancapkan gunting tepat di kepala Kim. Darah mengalir dari kepala Kim dan Kim pun mati. Maafkan aku Kim, tapi aku harus melakukan ini kepadamu. Semoga kamu tenang di alam sana, Kim. Semuanya berubah menjadi haru. Oskar, Shira, dan Zian terpuruk di lantai seorang menyesal atas yang telah mereka perbuat. Amanat dari cerita ini yaitu, janganlah menyimpan kebohongan karena itu hanya akan membuatmu merasa bersalah dan menimbulkan balas dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami cerita simpel kok Oskar memberi isyarat kepada Zian untuk segera membunuh Kim. Zian menuruti kata-kata Oskar dan